Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefanus Dolardo Pasaribu, kelas 10A dari SMA Santoyo Sebduri. Di video ini saya akan membahas terkait penelitian sejarah dengan topik jenis-jenis sejarah dan historiografi. Apa itu sejarah dan apa itu historiografi? Sebelum kita akan belajar sedikit tentang apa itu sejarah, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu manusia untuk memahami perkembangan, perubahan, dan hubungan sebab akibat yang terjadi dalam kehidupan. Jenis-jenis sejarah. 1. Sejarah dunia. Sejarah dunia adalah ilmu yang mempelajari perkembangan, peristiwa, serta perubahan kehidupan manusia dari masa lalu di berbagai belahan bumi, mulai dari peradaban kuno hingga kehidupan modern. Contoh sejarah dunia. 1. Perang Dunia Kedua. Perang besar yang melibatkan banyak negara dunia, terutama blok sekutu, negara Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, melawan blok poros, negara Jerman, Italia, dan Jepang. Dampaknya sangat besar. Banyak korban jiwa, munculnya teknologi baru, jatuhnya rezim fasis, serta lahirnya perserikatan bangsa-bangsa. Kedua, revolusi industri. Terjadi pertama kali di Inggris, ditandai dengan penggunaan mesin uap, berkembangnya industri tekstil, dan lahirnya transportasi modern. Contohnya kereta api, kapal uap. Dampaknya meningkatkan reproduksi, mengubah sistem kerja dari manual ke mesin, munculnya urbanisasi, serta berkembangnya kapitalisme dan globalisasi awal. Pengertian sejarah nasional. Sejarah nasional adalah sejarah yang membahas perjalanan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa lampau hingga sekarang secara menyeluruh, mencakup peristiwa politik, sosial, ekonomi, budaya, serta perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan dan membangun negara. Contoh sejarah nasional. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta di Jakarta. 2. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan Pangeran Diponegoro bersama rakyat Jawa melawan pemerintahan kolonial Belanda. Pengertian sejarah lokal. Sejarah lokal adalah sejarah yang membahas peristiwa, tokoh atau perkembangan penting yang terjadi di suatu daerah atau wilayah tertentu di Indonesia. Sejarah ini biasanya berhubungan dengan identitas, budaya, dan perjuangan masyarakat daerah tersebut. Contoh sejarah lokal. Yang pertama, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Diketahui dari prasasti Yupa yang menceritakan tentang Raja Mulawarman. Yang kedua, Perlawanan Patimura di Maluku tahun 1817. Dipimpin oleh Thomas Matulesi Patimura melawan penjajahan Belanda. Perlawanan ini lahir karena rakyat Maluku menolak penindasan dan monopoli rempah oleh Belanda. Sejarah sosial. Sejarah sosial adalah cabang sejarah yang mempelajari kehidupan masyarakat pada masa lalu, khususnya hubungan antar individu, kelompok, kelas sosial, adat istiadat, serta perubahan dalam kehidupan sosial budaya. Fokusnya lebih pada kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya tokoh besar atau peristiwa politik. Contoh sejarah sosial. Yang pertama, perkembangan sistem gotong royong di Indonesia. Gotong royong sudah menjadi budaya masyarakat desa sejak dulu sebagai wujud solidaritas. Misalnya dalam membangun rumah, panen, atau kegiatan adat yang memperlihatkan nilai kebersamaan masyarakat Indonesia. Yang kedua, perubahan kehidupan sosial pada masa revolusi industri Indonesia. Pada masa tanam paksa dan perkebunan kolonial, banyak rakyat beralih dari kehidupan agrasi sederhana ke sistem kerja paksa di perkebunan. Hal ini mengubah struktur sosial masyarakat desa dari yang mandiri menjadi bergantung pada sistem kolonial. Pengertian sejarah politik. Sejarah politik adalah cabang sejarah yang membahas peristiwa, kekuasaan, pemerintahan, tokoh, serta dinamika politik yang terjadi dalam suatu negara atau wilayah pada masa lalu. Fokus utamanya pada bagaimana kekuasaan dijalankan, diperebutkan, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contoh sejarah politik. Yang pertama, Sumpah Pemuda, 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa politik penting di mana para pemuda dari berbagai daerah berikrar bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Indonesia menjadi tonggak persatuan bangsa menuju kemerdekaan. Kedua, pembentukan Orde Baru tahun 1966. Lahir setelah jatuhnya pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno. Pada masa ini, Presiden Soekarno berkuasa dengan menekankan stabilitas politik dan pembangunan, meski diwarnai otoritarianisme.
Pengertian sejarah perekonomian. Sejarah perekonomian adalah cabang sejarah yang mempelajari aktivitas ekonomi masyarakat di masa lalu, seperti perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, serta kebijakan ekonomi pemerintah, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contoh sejarah perekonomian. Yang pertama, sistem tanah paksa. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Menguntungkan Belanda tetapi sangat memberatkan rakyat karena menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, perdagangan rempah-rempah di Maluku. Maluku menjadi pusat perdagangan canggih dan pala yang diminati. Menjadi salah satu alasan kedatangan bangsa Portugis dan Belanda ke Indonesia, sekaligus memicu penjajah. Pengertian historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang masih sederhana dan biasanya disampaikan secara lisan atau tertulis dengan gaya cerita. Dalam historiografi ini, fakta sejarah sering bercampur dengan mitos, legenda, dongeng, atau kepercayaan masyarakat. Tujuannya lebih menekankan pada hiburan, ajaran moral, dan legitimasi kekuasaan, bukan pada analisis kritis seperti dalam sejarah. Contoh historiografi tradisional. Yang pertama, Babat Tanah Jawi, menceritakan asal-usul raja-raja Jawa dengan campuran mitos dan sejarah. Yang kedua, sejarah Melayu, berisi kisah raja-raja Melayu dengan legenda tentang asal-usulnya. Pengertian historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang dibuat pada masa penjajahan dan biasanya ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Sejak ini cenderung berpihak pada kepentingan penjajahan, menonjol peran kolonial sebagai pembawa kemajuan, sementara mengabaikan atau merendahkan peran bangsa Indonesia. Contoh historiografi kolonial. Yang pertama, buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles, menggambarkan kondisi Jawa dari sudut pandang kolonial Inggris. Yang kedua, catatan VOC, lebih menekankan kepentingan dagangan Belanda di Nusantara. Historiografi nasional adalah penulisan sejarah yang disusun oleh sejarawan Indonesia setelah masa kemerdekaan, dengan tujuan menonjolkan peran, perjuangan, dan pandangan bangsa Indonesia sendiri. Sejarah ini berusaha objektif dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pelaku utama, bukan sekedar objek penjajahan. Contoh historiografi nasional. Yang pertama, Sejarah Nasional Indonesia yang disusun oleh Nugroho Noto Susanto dan tim sejarawan, penulis tentang perjuangan Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Dari sudut pandang rakyat Indonesia, bukan Belanda. Yang kedua, Sejarah Nasional Indonesia karya Nugroho Noto Susanto, menjanjikan sejarah Indonesia dari masa prasejarah hingga kemerdekaan dengan sudut pandang bangsa Indonesia. Pengertian sejarah modern. Sejarah modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metode ilmiah dengan pendataan kritis, analitis, dan berdasarkan sumber-sumber yang diverifikasi. Sejarah modern tidak hanya menceritakan peristiwa, tetapi juga menganalisis sebab akibat serta konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari suatu peristiwa. Contoh historiografi modern. Yang pertama, studi tentang G30 SPKI tahun 1965, diteliti dari berbagai sudut pandang, politik, sosial, ekonomi, dengan membandingkan banyak sumber. Yang kedua, penelitian tentang kolonialisme Belanda di Indonesia, tidak hanya dari arsip Belanda, tetapi juga menggunakan arsip lokal dan kesaksian rakyat. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis sejarah dan historiografi yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak. Tamatnya sudah.